Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia. Kali ini saya mau berbagi pengalaman aja tentang tahap-tahap pemulihan skizofrenia yang merupakan gabungan lah antara pengalaman saya sekeluarga juga dengan banyak lagi keluarga lain yang sudah saya temuin gitu. Nah, tahap yang pertama menurut saya adalah tahap prasakit. Nah, di tahap prasakit ini sebenarnya udah ada gejala-gejala awal gitu. Tapi kitanya yang mengabaikan karena kita pengetahuannya sangat minim soal kesehatan jiwa. Apalagi untuk gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Nah, pada tahap prasakit ini contohnya kalau kakak saya dulu dia udah suka ngeluh, misalnya ada dia bingung kayaknya, ada disorientasi. Saya berangkat kerja, misalnya saya lewat jalan sini kok munculnya di sini. Saya pulang, saya jalan lewat sini munculnya di sini. Dia bingung gitu. Tapi kita pikir itu dia ini aja dia lupa aja kali kan. Nah, tapi setelah kami udah lewatin semua ini baru kita wah, dulu tuh kayaknya dia udah mulai sakit, dia terus ngeluh tentang masalah-masalah di kantornya ya. Nah, kita abai karena kita berpikirnya dia pasti kuat lah, apalagi saya keluarganya keluarga tentara kan, mestinya tangguh lah gitu kan, pikirnya begitu. Tapi ternyata ya sebagai manusia ya bisa aja gitu mengalami kesulitan ya, merasa sedih dan sebagainya gitu. Nah, itu kita sama sekali kita nggak ngeh bahwa itu sebenarnya dia udah mulai membentuk gejala-gejala gangguan jiwa gitu, karena kita pengetahuannya minim. Nah, tahap yang kedua itu munculnya penyakit. Munculnya penyakit ini biasanya muncul udah terlanjur berat duluan, udah meledak jadi gangguan jiwa berat, udah marah-marah, ngamuk ya, atau misalnya ada yang mengurung diri dalam kamar, udah meracau, atau dia ngomong sendiri, ketawa sendiri, udah parah baru kita kaget, ada apa ini kok tiba-tiba begini gitu. Ya itu kaget kita itu di situ. Kita kaget, bingung, takut, panik, semua jadi satu lah pokoknya. Kita berusaha lah menenangkan diri seadanya gitu, kita berdoa, kita ibadah dan sebagainya, pasti udah kita tingkatkan lah di awal itu, di awal-awal munculnya sakit itu, karena kita nggak tahu mau ngapain ya, mau bersikap seperti apa. Kita mikirnya biasanya ya kita hubungkan dengan budaya kita, ya ini mungkin kerasukan setan apa kesambet gitu ya kalau orang Betawi sini, kesurupan mungkin, santet, atau memang dia bermasalah gitu karakternya. Ya semuanya itu cuma asumsi-asumsi kita karena kita kaget dan bingung gitu. Nah, tahap yang ketiga biasanya tuh kita begitu terjadi seperti itu, langkah yang kita lakukan ya sesuai dengan pengetahuan kita itu tadi, kita cari pengobatan alternatif, kita berobat alternatif. Saya rasa mungkin sekitar 90% lah orang dengan skizofrenia, bipolar itu, dan keluarganya di fase-fase awal itu pasti dia pernah berobat alternatif lah. Jarang banget yang benar-benar langsung ke psikiater gitu. Nah, umumnya gitu kita langsung ke pengobatan yang berbasis keagamaan. Misalnya kita ke Pak Kiai ya, Pak Ustadz, kita minta obat gitu. Nah, biasa di air yang didoakan ya kan, terus kemudian dibuat mandi, terus disuruh zikir, ngamalin doa tertentu. Nah, seperti itulah yang pasti dilakukan di awal-awal. Nah, biasanya setelah tidak manjur baru kita cobalah sambil berdoa itu kita juga
lakukan, misalnya pakai jamu ya. Terus katanya oh nih pakai buah pala nih, ngantuk nih kalau buah pala. Ya udah, saya sekeluarga dulu beli ini aja, beli apa, anisan pala makan ya. Terus kemudian buah pala digerus, dicampur air hangat, terus diminum. Nah, dicampurin minyak tawon tuh, dibalurin di sini nih pelipis ya kan, di leher sini belakang kepala gitu, supaya tegangnya hilang lah di rambut segala nih, di sela-sela kulit kepala gitu. Nah, supaya dia ngantuk katanya. Terus katanya makan kangkung ngantuk. Ya udahlah, sayur kangkung. Akhirnya satu rumah makan sayur kangkung semua tiap hari. Bosen juga kan. Aduh, jadi bingung deh. Gitu. Kangkung dimasak ini, masak itu. Aduh. Habis itu nyoba ini apa? Nyoba supranatural ya, macem-macem. Terus pijit, totok, akupuntur, bahkan dimasukin ke pesantren gangguan jiwa. Itu udah pastilah, udah kita coba lah itu. Nanti kalau kita udah putus asa atau kebetulan si pasien ini ngamuk sampai kita bingung, nah akhirnya baru tuh kita ke tahap yang keempat, kita bawa ke rumah sakit jiwa atau berobat ke psikiater. Nah, ya ini utamanya ya memang karena kita capek ke mentok tuh di pengobatan alternatif, baru ke rumah sakit jiwa ya. Dia ngamuk dulu baru dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, padahal pada saat itu tuh kita nganter keluarga kita ke rumah sakit jiwa itu, aduh perasaan kita hatinya hancur tuh. Kita mau ngelihat dia diikat tempat tidur misalnya, aduh sedihnya luar biasa gitu. Padahal si ODS-nya tuh marah sama kita, kenapa gue diginiin, jahat nih keluarga gue. Padahal sebenarnya keluarganya juga nggak tega seperti itu, tetapi kalau dia kondisinya gaduh gelisah terus membahayakan diri dan orang lain kan mau nggak mau ya, kita yang mau meninggalin rumah sakit aja wah hati kita ya hancur juga gitu, bingung kita. Nah, mana di rumah sakit jiwa banyak yang nggak bisa ditungguin kan, ya ada keluarga nunggu gitu. Nah, tapi ya ternyata di situ kita pertama kali itu kita belajar tuh bahwa di rumah sakit jiwa tuh si pasiennya tuh bisa tidur tenang, lebih terkendali, dan setelah dirawat beberapa saat dia mulai membaik gitu. Pas kita jenguk tuh komunikasinya udah lumayan gitu, marahnya udah reda dan sebagainya. Nah, kemudian tahap yang berikutnya nih, kelima nih, yaitu ada penyangkalan keluarga ya. Nah, jadi meskipun kita udah berobat ke psikiater, kita udah lihat tuh ada perbaikan lah ya, tapi keluarga itu nggak mudah juga menerima kondisi ini ya. Nah, mulai itu kita berasumsi macam-macam, oh ini kan obatnya bikin kecanduan, ketergantungan, obatnya itu wah zat kimia nih bisa ngerusak ginjal, liver dan sebagainya gitu ya. Terus apa ya, ini jangan-jangan ini nih obatnya obat narkoba nih, wah ini nggak bisa ibadah nih, nggak sah nih kalau kita masih minum obat seperti ini. Terus apa, masa sih harus seumur hidup gitu, apa nggak ada cara lain selain minum obat? Nah, akhirnya kita berobat lagi alternatif tuh, cari lagi perobatan alternatif. Kadang masih bareng sama minum obat dokter, kadang ada yang ngelarang minum obat dokter si praktisi alternatifnya. Udah, terus kemudian kita masih lagi, oh di sono ada lagi nih pengobat alternatif cocok-cocokan, oh di sana pindah lagi, cari lagi gitu. Itu udah biasa itu seperti itu. Nah, belum lagi perasaan malu ya dari sama keluarga, sama tetangga, wah keluarga kita gangguan jiwa nih, sampai kita nggak mau kumpul arisan, nggak mau ini karena
ya keluarga kita ada yang gangguan jiwa berat seperti itu ya. Nah, terus udah keluarganya menyangkal, orang dengan skizofrenianya juga menyangkal, ini tahap ke-6 nih gitu ya. Nah, orang dengan skizofrenia sendiri atau bipolar itu, wah sebagian besar tuh nggak merasa dirinya sakit, nah nggak merasa dirinya ada gangguan. Umumnya dia menyangkal berobat, nggak mau minum obat, maunya kalau bisa sembuh total dan sebagainya, itu berbagai macam penyangkalan ODS ya. Ini fase yang paling berat gitu. Untuk ngebawa berobat itu kita pakai berbagai strategi. Dari mulai kita iming-imingin, mau kita ajak makan enak di sana, di mana jalan-jalan ke mall, kita belokin ke rumah sakit. Nah, sekali dua kali bisa, besoknya nggak bisa lagi. Oh kita iming-imingin kasih duit, lo kalau ikut berobat kasih duit. Nah sekali dua kali bisa, besoknya nggak bisa lagi. Oh kita ajak makan, nanti lo ajak makan enak. Nah gitu tuh berbagai macam strategi, sampai kita bohongin, sampai kita paksa. Kadang-kadang kita mau paksa galakan si pasiennya gitu, lo aja yang minum gitu. Nah gitu, emangnya gue sakit, lo yang minum obat. Nah udah, jadi kita mau nyuruh minum obat aja mesti argumen, berdebat dulu, marah-marah dulu sampai nada tinggi kita. Tapi biasanya sih kalau kondisi seperti itu caregivernya nyerah gitu, karena dia lebih ngototan daripada kita ribut ntar malu sama tetangga. Ya udahlah kita nyerah dulu, besok lagi baru kita bujuk lagi supaya mau minum. Kadang dia mau besoknya, kadang tetap nggak mau. Akhirnya minum obatnya bolong-bolong. Nah di sini nih, disinilah sering terjadi akhirnya kekambuhan yang berulang-ulang ya. Tadinya udah bagus, akhirnya kambuh lagi. Nah kita udah bujuk tuh berbagai cara, nggak berhasil, ya mau nggak mau akhirnya kita diemin aja sampai dia kambuh lagi gitu kan. Nah kalau udah kambuh itu, mulailah kita di situ belajar tuh menghadapi kekambuhan. Belajar paling awal tuh kekambuhan ya. Nah, karena kita sulit meyakinkan minum obat. Nah, keluarga masih ada aja yang nggak yakin. Kita yang serumah udah yakin, ada lagi our extended family ya. Misalnya paman, tante, siapa lagi, wah nyaranin lagi berobat. Kadang nggak ngomong ke kita, ngomong langsung ke pasiennya. Akhirnya pasiennya nggak mau minum obat gitu. Jadi di masa itu wah banyak turbulensi di keluarga kita gitu ya. Jadi masih berobat alternatif lah ini, karena si ODS susah. Itu baru kambuh-kambuh awal itu. Kita masih ragu bahwa obat medis ini bisa membantu kita gitu. Jadi disitulah baik ODS maupun keluarganya itu dapat pelajaran berharga, yaitu apa? Benar kata dokter, skizofrenia itu penyakit yang kronis dan kambuhan. Nah udah kambuh begitu, akhirnya terpaksa dibawa rawat inap lagi ke rumah sakit jiwa, tetap aja belum yakin. Baik ODGJ-nya maupun keluarganya belum yakin dia, meskipun saat itu dia merasa pasrah tuh gitu ya. Jadi udah pasrah rawat inap, udah dia ke dokter tuh terpaksa. Besok lagi pas udah pulang lagi ragu lagi gitu. Keluarganya juga begitu, seringkali udah ODS-nya udah bagus, ortunya gitu. Bahkan saya pernah, suaminya teman saya itu bapak ibunya tuh udah S3 dosen di universitas di Jakarta sini. Nah pasiennya udah bagus, udah stabil, udah bagus, dinikahin kan sama teman saya sekantor. Teman saya udah nerima suaminya harus minum obat dan nggak bisa cari uang seperti orang lain gitu. Tapi ortunya yang S3 ini dua-duanya ya kebetulan dia rada-rada ini juga nih, rada-rada fanatik juga agama Islamnya gitu. Masih aja mencari menganggap bahwa ini
karena kurang mendekatkan diri pada Allah ya, karena kurang gangguan jin dan sebagainya. Akhirnya udah bagus, udah diterima sama istrinya nih. Malah dibawa lagi ke pesantren lagi, dimasukin ke pesantren. Akhirnya teman saya nangis-nangis. Terus kemudian gimana lah, lo kalau berani tegas, saya bilang gitu. Kalau enggak ya mau nggak mau ya terserah ortunya, anaknya dia, saya bilang gitu. Nah ternyata di pesantren itu dilarang minum obatnya. Akhirnya pas dia jenguk lagi, wah badannya udah kurus lagi, terus ada penyakit kulit. Mulai dia nangis pengen pulang, karena di situ kan ya kalau ini suka nggak dikasih makan kalau dia lagi ini depresi apa gitu, dia nggak dikasih makan, akhirnya kurus badannya. Nah udah saya bilang ya itu biarin aja. Akhirnya 8 bulan di situ istrinya nggak tega juga, makanya gue bilang lah kayak gitu, ya lo mesti tegas gitu. Kalau lo mau ambil sekarang ambil, ultimatum tuh mertua lo. Kalau lo masih maksa terus berobat ke kayak begini, ya lo ambil lagi deh, gue pisah aja gitu. Nah, tetapi ya dia kan kurang bisa tegas juga. Nah, tapi untungnya dia masih mau, dia diambil lagi. Saya kurang tahu tuh kemajuannya sekarang ya. Tapi kejadian-kejadian begitu banyak sekali itu dialamin oleh keluarga orang dengan skizofrenia. Jadi udah kambuh di awal aja, masih belum insaf keluarganya kadang-kadang. ODS-nya juga gitu ya. Nah, tahap yang berikutnya itu membaik, stabil. Begitu udah kambuh, berobat lagi, bagus lagi dengan dukungan medis yang baik dan faktor-faktor lain udah baik, dia mulai bagus tuh, stabil lagi. Nah, kalau saran saya nih buat para petugas kesehatan, di tahap seperti ini nih sebenarnya harus dihujani terus edukasi nih keluarga pasien dan ODS-nya, supaya dia mengerti tentang penyakit dan dia sadar kenapa dia harus minum obat rutin, bahwa ada ketidakseimbangan kimia di otak, bahwa ini bukan santet dan sebagainya gitu. Terus dikasih tahu gimana cara menghadapinya dan sebagainya, terus walaupun mereka masih ngeyel terus aja. Kalau bisa juga kasih konseling sama psikolog, dikasih kesempatan kerja nih kalau bisa di fase-fase mulai membaik dan stabil ini. Nah, udah bagus tuh di situ. Muncul lagi tahap yang ke-9 nih. Udah bagus banget, gini-gini udah mulai bisa gaul lagi. Nah, kita udah agak seger nih keluarga nih. Ada semangat lagi, oh dia membaik. Nah, mulai muncul penyakit lagi. Yaitu dia merasa dirinya udah sehat, merasa nggak butuh obat lagi. Nah, atau dia merasa udah bosen minum obat, masa gue minum obat terus, sakit gue apa sih? Nah, belum diedukasi, muncul deh tuh ya, muncul kebosanan itu. Nah, akhirnya dia diam-diam dia nggak minum obatnya, apalagi kalau dia dikasih obatnya ke si ODGJ gitu. Nah terus kemudian obatnya kadang-kadang dipotong sama dia, dikurang-kurangin sendiri dosisnya gitu. Akhirnya kambuh lagi, mulai ada gejala-gejala, kambuh lagi gitu ya. Jadi nih penerimaan terhadap obat ini, wah ini butuh perjuangan tersendiri gitu. Mana di situ biasanya tuh kalau udah mulai muncul bosen itu, udah mulai tuh ngerasa tuh caregivernya, wah melelahkan juga ya mendampingin ini. Nah itu dia gitu. Makanya saya terus edukasiin, karena saya udah tahu akan muncul pemikiran begitu. Mau sampai kapan nih kayak begini terus? Itu keluarganya udah mulai berpikir begitu ya. Tapi udah kayak gitu pun udah mulai muncul gejala-gejala lagi. ODS-nya tetap belum sadar bahwa obat itu belum sangat penting. Nah, berikutnya nih nomor 10 nih ya. Mulai terjadi nih peristiwa nih kekambuhan yang berulang-ulang ya. Nah
itu memang yang sangat disayangkan ODGJ itu untuk menyadarkan pentingnya minum obat tuh kadang harus kambuh berulang-ulang dulu. Udah sampai ngamuk-ngamuk, sampai tetangga datang semua, udah telanjang-telanjang keliling kampung. Nah, udah mukul orang, udah kehilangan pekerjaan, diceraiin sama pasangannya, itu karena kambuh berkali-kali gitu. Nah, keluarga udah ribut terus ya, berantem salah-salahan, duit udah mulai habis-habisan, udah mulai terasa lelah. Nah, baru tuh di situ keluarganya mulai agak pasrah tuh, ya kan? Nah, pasrah. Udahlah, gue daripada gue berobat alternatif gini, udahlah berobat aja deh ke dokter nih, gitu. Karena dia ada bagus-bagusnya, gitu kan? Nah, di situ kadang-kadang butuh berkali-kali kambuh baru ODS itu sadar. Makanya kadang-kadang saya suruh rekam aja kalau lagi kambuh, dia kalau kita udah bujuk berbagai cara minum obat nggak mau, udah diamin aja biar kambuh sekalian. Mumpung sekarang BPJS gratis, coba zaman dulu kakak saya sakit kan mesti ngerogoh duit sendiri, nah itu berat. Makanya kami berjuang gimana caranya meyakinkan dia harus minum obat supaya dia jangan sampai kambuh, karena duitnya bisa jutaan gitu. Kalau sekarang enak, kita bujuk segala cara udah nggak bisa, udahlah ya udah lo nggak mau minum obat silahkan deh, nanti gue tunggu lo kapan kambuhnya gitu. Kalau udah kambuh langsung gue bawa ke rumah sakit jiwa rawat inap gitu aja deh. Nah, sekarang lebih enak begitu ya. Nah, sinilah perjuangan beratnya. Saya sendiri mengedukasi udah kayak begitu, udah gamblang seperti ini nih. Nah, tetap aja kadang diremehin oleh keluarga, masih aja tetap nih, wah nih jin nih, gangguan jinnya masih ada. Ya elah, jin lo kalau cuma masalah jin doang mah gampang, dipermak aja jinnya. Aduh, udah kadang-kadang udah kita kasih tahu nggak bisa, saya diamin juga keluarganya biar kambuh lagi, ntar kan ujung-ujungnya balik lagi juga ke saya juga kan, minta saran juga. Baru saya udahlah bawa aja ke rumah sakit jiwa gitu. Jadi jangan pakai ragu-ragu lagi. Nah, kalau udah kayak begitu itu namanya apa? Udah kita bantuin supaya jangan menderita, malahan milih menderita. Akhirnya diajar sama Tuhan. Diajar langsung sama Tuhan biar sampai kapok sendiri, nyerah sendiri, baru akhirnya mau fokus berobat dengan pengobatan medis. Demikian juga ODS-nya, kalau udah kehilangan pasangan, diceraikan, kehilangan pekerjaan, habis-habisan baru dia gitu. Kalau dia kambuhnya udah memalukan ya, atau ada tragedi tertentu, mukul orang, membunuh keluarganya, nah itu aja kadang masih nggak sadar dirinya sakit ya. Nah, tapi biasanya udah berkali-kali kambuh, nah dia terima tuh, ya udah deh, daripada gue masuk rumah sakit jiwa lagi, gue minum deh, meskipun itu dia masih belum sadar kenapa gue harus minum. Itu sulitnya ODS. Nah setelah itu baru nih kita, setelah mulai dia menerima bahwa dia harus minum obat rutin, itu keluarganya juga udahlah berhenti pengobat alternatif, fokus aja berobat dokter. Nah kalau udah kayak begitu baru datang tahap yang ke-11, yaitu pulih. Dan di situ tuh ada titiknya di mana kita bisa di mana si ODS-nya ini ada yang mulai dapat tilikan diri yang baik, tapi ada juga yang nggak membaik tilikan dirinya, tetap aja nggak mau minum obat ya. Kalau udah yang kayak begitu tilikan dirinya buruk ya udah alamat dah, udah sulit pulih gitu, apalagi umur udah 40-an gitu ya. Nah, jadi setelah bertahun-tahun menghadapi kekambuhan demi kekambuhan, ada ODS yang sadar dirinya butuh pengobatan rutin, bahwa ini vitamin otak, baru itu dia pulih tuh ya. Tapi sebagian lagi tilikan dirinya tetap buruk, tetap nggak merasa sakit. Yang sakit keluarga gue dendam nih,
gue dimasukin rumah sakit jiwa, gue dimasukin panti, malah dendam sama keluarganya. Ya udah, kalau yang kayak gitu menyedihkan. Keluarganya bisa habis-habisan tuh karena dirawat di rumah juga susah, kadang mukulin keluarganya, bakar-bakar, ngerusak barang, uh, terus kadang agresif secara fisik, secara seksual juga gitu. Ada yang seperti itu, akhirnya mau ditaruh di panti apalagi kalau di Jakarta sini di panti mahal-mahal jutaan. Nah, dari mana duitnya ya? Jadi bisa habis-habisan harta keluarga itu untuk ngurusin satu orang yang menjadi ODGJ gitu. Jadi ini ada dua, ada yang nggak sembuh, ada yang nggak sembuh nih parah ya, tilikan dirinya tetap buruk, akhirnya berakhir di panti biasanya atau terlantar kalau orang tuanya udah nggak ada, saudara-saudaranya nggak mau ngurus gitu. Yang satunya lagi, kalau dia kambuh berkali-kali itu memberikan kesadaran, dia kapok putus obat, nah dia malahan perjalanan hidupnya jadi bagus lagi gitu ya. Nah yang ke-12 ini refleksi gitu. Jadi setelah akhirnya pulih baru kita nyadarin, baru kita bisa ngelihat ke belakang tuh. Kayak tadi saya bilang, oh berarti dulu tuh kakak saya tuh sebenarnya udah mulai sakit tuh sejak kayak gini nih gitu ya. Nah, akhirnya kita berdampingin, jatuh bangun dampingin, kita dengerin masalahnya apa dan sebagainya, kita konsultasi, baru kita sadar, oh ini memang bener-bener gangguan medis nih. Buktinya kalau diobatin dia sembuh pulih, kalau nggak diobatin kambuh lagi. Oh ini ada masalah psikologis juga nih, misalnya stresornya orang tuanya. Nah, stresornya apa, terus ada pemicu lagi atau ada faktor bullying dan sebagainya, itu baru ternyata kita tahu, oh ini ada faktor-faktor psikologi. Gak ada gaib-gaibnya nih manusia, memang kalau faktor-faktor biopsikososial spiritualnya terganggu ya dia bahkan jadi aneh kelihatannya, jadi terganggu otaknya, akhirnya kelihatannya perilakunya juga jadi aneh gitu ya. Baru kita sadar tuh di situ nggak ada pemulihan instan dari skizofrenia. Ternyata perjuangannya panjang gitu, harus berobat, meyakinkan si pasien pentingnya obat, dia juga harus diberikan konseling supaya dia nggak rendah diri, supaya dia muncul lagi semangat hidupnya. Harus kita dampingin, kita kasih kesempatan bekerja dan sebagainya, kasih upaya usaha gitu dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya kita baru belajar bahwa ini sebenarnya sama seperti penyakit lain. Nah, pendekatannya juga sama seperti manajemen resiko ya. Untuk penyakit-penyakit kronis ya kita harus punya manajemen penyakit nih gitu. Resiko yang udah ada, anggota keluarga kita satu sakit, ya kita lokalisir biar dia dulu gitu, yang biar dia segitu dulu. Kita fokus pada keluarga yang masih sehat, dia harus bisa juga melanjutkan hidupnya dengan baik dan dia bisa mentas juga. Nah yang ini kita obatin dulu supaya dia bisa tenang, jadi nggak ganggu yang lain. Obatin rutin sambil jalan, nggak bisa cepet-cepet, sambil jalan kita dampingin supaya dia bisa pulih lagi gitu. Halusinasi, delusinya reda, dia mulai nyaman sama dirinya, baru kita bantuin dia pelan-pelan. Nah, kita ajak bersihin kamar sendiri, ngurus diri dan sebagainya, pelan meningkat. Kita latih keluar, kita temenin. Misalnya kita ajak makan di restoran, ajak belanja, jalan-jalan buat ada kontak sosial. Mulai dia hilang tuh rasa paranoid atau cemas di keramaian. Nah, kita temenin, latih terus sampai akhirnya dia bisa. Baru nanti ada lagi tahapan berikutnya, kita kasih pekerjaan-pekerjaan, keterampilan-keterampilan. Oh ternyata yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Nah, itu jatuh bangun itu semua gitu. Itu biaya imaterialnya, materialnya banyak itu. Jadi ini benar-benar menguras kesabaran kita gitu ya. Nah di sini nih kita bisa merefleksi bahwa perjuangan itu sangat bermakna buat kita.
Bayangin aja kita udah hancur ya, udah jatuh terpuruk, keluarga berantem apa, akhirnya dengan mengobat rutin, nah, si pasiennya terkendali, nah, kita bisa mulai pelan-pelan memperbaiki, menata hidup kita lagi gitu ya. Nah, kemudian kita mulai memahami bahwa gangguan jiwa ini ternyata ya udah bagian dari hidup kita, nggak bisa kita pungkiri lagi ya. Nah, gimana kita bertahan dan mengambil nih, memaknai makna hidup yang positif dalam situasi yang kurang beruntung seperti ini? Sangat tidak beruntung gitu loh. Nah, inilah perjalanan ini semua yang menjadi pengalaman spiritual tersendiri bagi kita sekeluarga gitu. Kita juga paham nih akhirnya bahwa dia nggak bisa kita suruh lo yang pulih, lo yang kalau mau pulih lo semuanya dari diri lo sih, nah nggak bisa. Akhirnya kita harus mengakui mungkin juga kita become part of the problem gitu. Semua nih, seluruh keluarga nih udah bermasalah juga itu, interaksinya udah nggak bagus, komunikasi nggak baik, hubungannya udah nggak sehat juga karena kita bertahun-tahun living with mental illness gitu. Inilah pengalaman bermakna kita berusaha berjuang bangkit dari gangguan jiwa yang menggerogoti keluarga kita gitu ya. Nah, yang ke-13 kita mengharapkan adanya dukungan negara. Sekarang udah lumayan adanya sistem BPJS ya, di mana obat-obatan, konsultasi, rawat inap udah ditanggung oleh pemerintah ya. Kita yang ada yang bayar iuran, ada yang enggak. Tapi kita jangan melihatnya bahwa ini mereka ini dikasihani untuk itu, bukan, jangan begitu. Kalau kayak begitu caranya seakan-akan negara udah hebat banget nih gitu. Enggak gitu, peran terbesar dalam pemulihan justru dari keluarga gitu. Jadi negara yang harus merasa berterima kasih ketika anggota keluarga ini masih mau mengurus ODGJ-nya di keluarganya, ODS-nya gitu ya. Nah, mereka harus kita lihat sebagai potensi. Ketika ODGJ-nya tilikan dirinya buruk, ya kita harus bantu semaksimal mungkin nih supaya upaya keluarga mendampingi dia itu bisa berhasil gitu. Semaksimal mungkin obat-obatan harus di cover. Nah, ketika dia mulai tilikan dirinya baik, wah ini menjadi potensi gitu bagi negara, di mana orang yang udah kondisinya buruk bisa bangkit lagi. Syukur-syukur nanti dia bisa ini apa, bisa bekerja lagi. Bukan nggak mungkin kalau kita nih sejak masyarakat udah teredukasi semua tentang kesehatan jiwa, terus kemudian punya kesadaran sedini mungkin membawa anggota keluarganya berobat ke rumah sakit, wah gangguan jiwa berat pelan-pelan akan kita minimalkan lah, walaupun nggak bisa musnah sama sekali gitu ya. Nah, di sini nih ketika orang udah mau berobat ya, pemerintah nih harus cepat tanggap, sambut nih, gayung bersambut gitu. Segera sediakan tuh layanan ambulans gawat darurat kalau untuk membantu situasi-situasi kedaruratan jiwa. Ada kunjungan rumah kalau si pasiennya nggak mau dibawa konsul gitu. Itu kendala kita semua sekarang, mesti konsul harus pakai sidik jari. Gimana buat ODGJ kan susah gitu. Kita paksa juga nggak bisa, yang ada kita dikepruk nanti sama ODGJ-nya, ngamuk, dia merasa dirinya nggak sakit kan kasihan. Nah ini pemerintah harus ada tuh kunjungan rumah, kasih obat gitu. Nah, sediakan tuh pekerja sosial, bangun panti bina laras buat yang mereka keluarganya udah pada mati semua, udah nggak ada, udah hilang di jalan ya, akhirnya ditemuin lagi. Nah itu harus ada tuh panti bina laras. Ada mungkin penyediaan rumah tinggal independen. Jadi misalnya gini, ada rumah susun 100 unit ya, disediakan oleh pemerintah. Jangan semuanya orang yang sehat-sehat semua. Sediakan itu alokasi kuota buat penyandang disabilitas, termasuk disabilitas mental.
misalnya di bawah itu dari 100 katakanlah 2 lah gitu, 2 unit misalnya itu buat disabilitas itu di bawah, karena misalnya kalau dia kursi roda ya bisanya di bawah. ODGJ juga nggak cocok di atas, takutnya upaya bunuh diri misalnya begitu ya. Jadi tempat-tempat seperti itu yang bisa diakses supaya mereka bisa menjauh dari stresornya. Misalnya kalau stresornya keluarganya KDRT, ada kekerasan verbal, ya kan dia harus ada pilihan untuk keluar dari rumah itu gitu. Terus kemudian diberikan pekerjaan atau diberikan tunjangan sosial supaya mereka tetap bisa hidup layak meskipun standar ya. Nah, caregiver juga harus dianggap sebagai mitra yang sangat penting bagi pemerintah untuk merawat para disabilitas ya. Semua disabilitas termasuk dalam hal ini disabilitas mental. Mereka tuh harus dikasih support psikologis, syukur-syukur ya ada keringanan biaya untuk hal-hal tertentu, karena mereka itu harus menyisihkan waktu untuk ngurusin masalah-masalah terkait ODGJ yang kadang-kadang rumit juga. Lagi di kantor adalah telepon ODGJ ngamuk di jalan atau ngapain, nah kan akhirnya kita ya ada resiko kehilangan pekerjaan juga kalau sering-sering pamit. Atau ODGJ nggak bisa dibiarin dia untuk konsul sendiri, dia pura-puranya konsul tapi pulang nggak bawa obat misalnya ya. Akhirnya kan kita ngambil cuti, padahal cuti cuma 12 kali setahun. Akhirnya kita kehilangan kesempatan cuti ya. Nah ini kan sebenarnya juga harus ada bantuan lah dari pemerintah supaya kita mudah, kita nggak izin mulu jadi nggak enak. Atau aturan ketenaga kerjaan lah, kalau kita izin sebagai caregiver anggota keluarga kita misalnya yang pikun, yang mengalami kondisi disabilitas fisik, yang membutuhkan support dari kita, ya itu harus ada lah gimana skemanya supaya kita ngajuin itu ke perusahaan, kita nggak dianggap alasan malas dan sebagainya. Nah, dia nggak mau membayar, kalau kita nggak mau membayar hari itu nggak ada masalah, yang penting kita jangan dipecat misalnya gitu loh. Hal seperti itu tuh perlu ada penyesuaian ya. Saya nggak tahu deh kalau masalah hak buruh tuh, mungkin temen asosiasi buruh nih yang harus mikirin kalau ada orang yang keluarganya membutuhkan support gitu ya. Nah, jadi berikanlah dukungan semaksimal mungkin pada para caregiver ya, agar masalah kesehatan jiwa ini bisa dikelola dengan baik di masa depan. Mereka sebagai mitra juga bisa diringankan lah gitu. Nah gitu ya teman-teman, itulah 13 tahapan yang bisa saya gambarkan ke teman-teman. Kalau bisa jangan sampai kambuh-kambuh, sejak awal udah langsung disiplin aja minum obat, fokus minum obat, terus nanti kita nggak mikirin penyakit mulu, kita cepat move on aja lah, kita mikirin kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan setelah kita pulih nih dari minum obat, sehingga kita cepat maju gitu. Nggak wah gue mesti minum obat nih, bisa berhenti nggak, bisa pulih total apa enggak, repot dah kalau kayak gitu ya. Jangan sampai lepas obat tanpa izin dokter, supaya kita nggak kebuang umurnya, nggak kebuang biaya-biaya berobat alternatif, nggak kelelahan, semuanya deh. Jangan sampai kita penyakit ini memiskinkan kita dan membuat sendi-sendi keluarga kita juga hancur karena kita jadi berantem melulu gitu, saling salah-salahan, ada yang kabur melarikan diri dari tanggung jawab dan sebagainya gitu ya. Ya itulah teman-teman, semoga tips-tips atau edukasi kali ini dari saya ini berguna buat teman-teman. Kalau ada sumbang saran atau komentar silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian boleh di-share kira-kira ini berguna. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.